Muhammad Wahib, nama panggilannya Cak Mat, terkenalnya Cak Mat. Terus anak keempat dari 6 saudara. Saudaranya siapa saja? Saudara yang paling tua Mas Ada, terus Mas Ula, Mas Rifa, terus saya sendiri, terus Mas Via, terus Muhammad Mahmudi. 6 saudara ya? 7 hasilnya, yang 1 meninggal. Warung kopi Yasa ini dikenal dengan warung kopi legendaris. Menurut Cak Mat ini sebenarnya Yas Kopi itu mulai berdiri tahun berapa dan siapa yang memprakarsa? Untuk posisi yang di sini sekarang ini tahun 1975 diprakarsai oleh bapak saya, Pak Yasa. Makanya namanya warung ini saya kasihkan brand Warkop Yasa, bukan YS Kopi. YS Kopi itu produknya, nah, YS itu kan inisial. Sebenarnya Yasa Kopi, cuma karena kekinian ya kita singkat YS Kopi gitu. Jadi artinya tidak meninggalkan kesan prakarsanya itu. Tetap nama orang tua itu tetap kita sangkutkan. Cuma nah, sebelumnya itu punya warung nasi yang di Pasar Legi, zamannya mbah saya ya. Iya, yang di Kaliwat itu. Tapi itu sejarahnya saya enggak seberapa tahu. Dulunya terkenalnya makanan ya. Makanan rawon sama kare, gulai kare ya. Nah, sekarang ya karena tidak ada generasi yang bisa masak ya, saya kuatkan brandnya untuk kopinya saja. Tahun 1975 itu kan belum ada listrik ya di sini ya. Bagaimana ini produksi kopinya? Peralatan apa yang dibuat? Produksi kopi waktu itu pakai minyak tanah. Minyak tanah. Pakai kompor biasa itu loh, kompor ABC. Atau kompor hop gitu ya, yang pakai sumbu itu ya, pakai itu. Nggak pernah pakai kayu kita. Untuk anunya trewek itu tetap ya? Untuk alatnya tetap menggunakan itu, sama ya tradisional. Kalau pandemi kemarin itu ada penurunan di posisi malam, karena jamnya kan terbatas. Jamnya kan sampai jam 8. Yang pertama yang PSBB, nah, kan itu yang lah. Kemudian yang kedua yang PPKM itu kan agak longgar itu, sampai jam 9, jam 10 itu berkurang sekitar 40% pelanggan untuk yang malam. Untuk yang siang tetap, karena yang siang ini kan tidak bergerombol, orang masuk keluar in out. Berarti tetap beroperasi ya? Beroperasi. Cuma malamnya karena bukanya kita kan maghrib kan tutup. Jadi buka jam 6:30 pagi, maghrib tutup, mendekati isya baru buka. Sedangkan waktu PPKM dulu kan jam 8 sudah tutup. Makanya kan hanya ada waktu cuma 1-2 jam. Sampai 40% ya? 40%. Tapi alhamdulillah produknya yang meningkat. Kopinya? Produk kopi. Oh, berarti di YS ini ada kopinya, ada produk kopinya ya? Jadi keunggulannya waktu hikmahnya waktu PPKM itu warung kita berkurang 40% untuk pengunjungnya, tapi di posisi malam, tapi produk kami meningkat 50%-an karena orang cenderung ngopi di rumah. Tadi pakai produk kita ya. Kalau untuk produk kopinya harganya berapa? Untuk harga yang di online yang rencananya produk kopi ini untuk sementara 2 tipe Pak. Hanya sama-sama robusta, yang satu manual kasar, yang satu pakai mesin grinder slab istilahnya. Lah nanti kedepannya tetap kita membuka varian-varian, artinya sama-sama robusta tapi ada yang dari Wonosalam, dari Dampit, dari Jember kan itu. Karena tahun 2022 nanti kita buka outlet di Indokun, ada stand pasar itu.
tempat kita sendiri ya. Kita bikin toko kopi, baik mentahnya maupun prosesnya. Berarti Pasar Wage, dulu Pak, pasar Dukun Wage. tahun 2022. Karena kontraknya habis. Sekarang dalam masa kontrak. Jadi produk kopi kita YS Kopi itu berawal mulai saya rintis itu di tahun 2016. 2016. Jadi setelah saya melihat fenomena mulai 2007 sampai 2021 itu kan perkembangannya kan pesat sekali. Pada saat pada saat di tahun 2007 itu kan mulai sembayat sampai timbungan saja lah, barometernya itu kan hanya ada beberapa warung. Nah 10 tahun setelah itu kan di gang-gang itu kan banyak warung. Nah melihat dari situ saya akhirnya tertarik untuk membuat produknya itu. Bagaimana bisa mensuplai warung-warung yang ada itu. Karena kita tetap tidak buka galeri di lain tempat. Hanya ini ya sebagai outlet utamanya. Tapi tidak tahu untuk kedepannya barangkali kita hanya brandnya saja yang kita jual ya. Kalau memang ada ya tidak apa-apa. Untuk produk kopinya Pak, kendalanya ada nggak Pak? Kendala yang dihadapi jenengan untuk produk kopinya? Sementara tidak ada. Lancar. Jadi awalnya memang kita sebelum ada mesin itu di tahun 2016 awal itu kan pakai tenaga manusia semua, manual. Mulai goreng itu saya sendiri, ndeplok saya sendiri. Nah, tahun 2017 mulai itu. Setelah saya melihat di YouTube itu kan, akhirnya saya pesan satu di Pak Dul itu ya, Pak Dul. Akhirnya setelah saya punya satu, saya ngastem sendiri sampai 5. Jadi itu ya. Tadi saya tidak meninggalkan cita rasa yang khas tradisional, tapi bagaimana diproses dengan tenaga mesin.